Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Jadi, saya berterima kasih kalian magang dan menentukan pilihannya di MTNP Law Firm. Dan karena kita bukan firma sembarangan ya, kita bikin buku. Nanti buku ini saya berikan ke satu kelompok satu ya, atau kelompok satu ya. Kalian pelajari apa yang ada di magang hari ini. Karena kita juga menerima itu apa namanya magang yang untuk 1 semester itu ya. Jadi kita ada juga magang yang untuk 1 semester dari kakak kelas kalian. Nanti mulainya bulan Agustus sampai dengan Desember ya. Ini semester berapa? Semester 4. Semester 4 ya. Acara pidana yang ngajar siapa? Pak Muhammad Ustaman. Oh, Pak Bambang. Oh, Pak Bambang ya. Nah, ini perlu saya sampaikan pada kalian hari ini ya, kita hampir tiap hari itu ada proposal dari UNS. Nah, ini hampir tiap hari. Dulu saya memperbolehkan tidak ada tanda tangan basah, tapi sekarang harus tanda tangan basah. Karena untuk membuktikan bahwa mereka itu magang diketahui fakultas itu, ya. Tanpa itu tidak bisa. Dan saya sampaikan sejarahnya kenapa harus ada tanda tangan basah, ya. Karena di MTP ini yang magang itu banyak ya, bukan hanya dari UNS, ada dari UGM, ada dari Undip, Universitas Negeri Semarang, ya, kemudian YIN, Universitas Muhammadiyah dan Unisri, ya, serta dari tempat kalian UNS ya. Saya alumni UNS, saya lulus tahun 91 itu, ya. Anak saya baru lulus itu yang ketiga. 24 Juni kemarin ya. Nah, ini perlu saya sampaikan kenapa harus ada tanda tangan basah ya. Karena itu untuk membuktikan legalitas. Karena sejarahnya begini, saya dulu awalnya ngajar di UNS ya dari mulai 2014 sampai 2020. Nah, satu ketika saya harus berangkat mengajar, saya ngajar di Pasca ya. Saya mengajar Pasca di Magister Hukum jurusan pidana ya. Sana kan ada Magister Hukum Kesehatan, Magister Hukum Kebijakan Publik dan sebagainya. Saya sudah mempersiapkan materi PowerPoint, kan saya tidak bisa mengajar sekedar orally begini. Mengajar itu harus dengan menulis. Sebab hobi saya menulis. Saya sebelum jadi advokat jadi wartawan. Makanya tulisan saya banyak, ada 11 buku. Dan dulu ketika belum era digital, saya banyak menulis di media ya. Nah, jadi singkat cerita, satu ketika saya harus mengajar hari Sabtu, biasanya saya ngajar Sabtu, saya sudah menyiapkan politik hukum. Hari Kamis saya ditelepon dari Pasca, Mbak Leli ya, itu Pak Taufik ngajar ya, terus oke, saya persiapkan. Cuma itu saya mengirim materi, tiba-tiba diberitahu saya nggak boleh ngajar. Nah, saya jadi pertanyaan kan, akhirnya saya tidak ngajar di Pasca, bahkan PKPA pun saya nggak boleh ngajar. Jadi berawal dari situ saya bertanya, kalau saya tidak boleh ngajar, kenapa mahasiswanya pada magang di kantor saya, kan begitu, kan tidak balance. Jadi awalnya itu saya terima aja lah semua, kalian mau pakai tanda tangan basah atau tidak saya terima. Tapi ketika UNS tidak menunjukkan itikat baiknya, ya itikat baiknya itu ya mestinya kalau mereka punya mahasiswa, mereka punya alumni menyelenggarakan PKPA ya setidaknya dari fakultas atau universitas ketuk-ketuk saya, Bapak ini ada mahasiswa atau calon advokat yang magang di kantor Bapak, itu yang saya tunggu-tunggu, nggak pernah ada. Kenapa saya harus bersikap seperti itu? Karena saya mendapat kabar dari teman-teman pengurus Dewan Pimpinan Nasional, dulu saya ini ketua bidang pengembangan organisasi profesi advokat ya. Terus saya mendapat kabar kalau dari BKBH memang oleh rektorat tidak diperbolehkan saya mengajar PKPA. Oleh karena itu ketika ada mahasiswa setahun ini dalam tanda petik saya seleksi banget. Kalau dia magangnya tidak ada tanda tangan basah,
tidak ada pertanggungjawaban dari fakultas, saya nggak mau terima meskipun saya alumni UNS. Karena apa? Karena sikap UNS sendiri yang tidak jelas. Mestinya dia kalau dia mengatakan saya tidak layak mengajar PKPA, ya dia bikin pengumuman mahasiswa jangan magang di MTP, kan begitu. Jadi ini story yang saya sampaikan, dan kalau saya menerima kalian tuh semata-mata karena alasan profesionalisme, alasan kemanusiaan, dan yang pasti saya pernah kuliah di UNS gitu aja ya, bukan yang lain-lain. Kalau magang nggak kurang karena kita punya mahasiswa dari Undip, dari UGM, bahkan dari BUMN pun ada. Kita kalau dari BUMN itu malah bayar ya, 1 bulan, 1,5 bulan tuh mereka membayar ke MTP itu saya hargai 7,5 juta. Oleh karena firma ini berbeda dengan yang lain, meskipun di daerah ya kita mengikuti MBKM ya, selama 1 sampai 2 semester itu kita ikuti. Terus di sini ini kalau kalian tahu transaksi perkara, membiayai perkaranya itu sudah nggak konvensional lagi, sudah tidak dengan uang, kita sudah pakai EDC ya, kita pakai QRIS ya, kita pakai kartu kredit, kartu debit itu loh ya. Jadi kalau kita membuat standar yang begitu tinggi ya wajar, karena tidak semua firma apalagi di daerah itu menangani perkara-perkara yang sifatnya korporasi. Kebetulan kita punya perkara yang disidangkan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ya. Siapa pengajarnya di Fakultas Hukum? Bu Emi. Iya, Bu Emi. Bu Emi ya. Bu Emi itu sepupu saya. Sepupu saya, bapak saya kakak adik sama dia. Bu Suni itu saudara saya juga. Iya, jadi saudara saya banyak yang dokter dan mengajar gitu loh. Terus beberapa alumni sini itu nggak sembarang. Kalian waktu kemarin ngirim proposal yang tanda tangan Prof Puji. Iya. Prof Puji itu pernah belajar di sini. Jadi yang pernah belajar di sini itu Dr. Emi Latifa, Prof Puji. Kalau FKIP ada namanya Prof Trianto Pujomartono. Tahu ya? Itu alumni sini. Ya, dari mereka tidak jadi advokat bukan karena apa-apa, karena advokat ini unik. Ada batas bawah tapi nggak ada batas atas. Batas bawahnya itu berapa? Untuk bisa jadi advokat umurnya 25 tahun. Nah sekarang kan sarjana hukum umurnya 22 tahun. Bahkan yang kemarin ikut akselerasi, ada kan yang 20 tahun sudah sarjana hukum. Nah, masa harus nunggu 5 tahun untuk jadi advokat? Akhirnya mereka pada milih profesi dosen. Jadi ini saya beritahu kepada kalian. Dan terakhir yang membedakan MTP dengan yang lain, di sini advokat itu meskipun magang, dia dididik bekerja seperti seorang advokat. Artinya dia belajar berkas, dia membuat surat-surat, gugatan, somasi, dan yang pasti tidak dimiliki di tempat lain, kita ini punya media online namanya distrap.com. Ya, kita punya media online ya. Kalau medsos kita ada TikTok MTNP Law Firm, ada Instagram MTNP Law Firm, ada channel YouTube MTNP Law Firm, dan nanti bisa kalian simak di sini di dalam 1 bulan itu apa yang akan dikerjakan ya. Kita ada semua materinya di sini ya. Jadi di sini misalkan manajemen, silabusnya itu manajemen pengelolaan kantor, terus kemudian general stadium ya, pengertian fungsi dan peran advokat, sejarah bentuk-bentuk organisasi advokat, undang-undang advokat, kode etik, manajemen penanganan perkara itu misalkan teknik wawancara klien, pemberian tugas, review ya, hukum acara pidana. Jadi kita dari silabusnya saya nggak tahu di tempat ini, baru di sini yang membuat, bahkan teman-teman Jakarta saja pada minta itu. Kenapa? Karena saya ingin meluruskan profesi apapun, apakah jaksa, apakah hakim, notaris, pengacara, itu harus kiblatnya ke kampus biar sama nanti gitu loh, ya enggak? Nah kalau kiblatnya tidak ke kampus kan sangat bahaya, itu hukum nanti berjalan sendiri-sendiri. Jadi salah satu latar belakangnya kenapa kita harus membuat buku panduan ya karena kita ingin mengatakan profesi termasuk di dalamnya profesi hukum, di dalamnya adalah magang,
itu bagian dari menjalankan kurikulum pendidikan, ya. Jadi nggak boleh asal-asalan gitu, ya. Oke. Terus nanti selepas ini apa materinya? Habis ini materinya apa? Manajemen kantor. Oh, ya, Tamu dan lain-lain. ya, nanti apa? Ya, kamu ya yang anu ya. Ya. Ya, kalau apa sejarah General Stadium, sejarah MTNP Law Firm, struktur jabatannya biar saya itu yang menyampaikan, ya. Terus kamu setelah keluar dari sini nanti tanya itu Mas Ai, ya. Mas Ai ini alumni UNS juga. Di sini hari ini yang alumni UNS berapa? 4 ya. Aku, kamu, Halimah, Budiah, siapa lagi? Yang UMS 1, UGM 1, terus YIN 2, 8 ya. Jadi kita subsidnya 8, yang UNS-nya 4. Undip. Oh ya, sorry, ada Undip 9 ya. Undip ada Undip 1. Sorry ya. Ya, itu. Terus nanti kamu keluar tanya Mas Ai, apa kalimat yang tidak boleh diucapkan di kantor ini? Ada itu, sakral itu. Ya, nanti kamu tanya. Dan itu trik saya biar kamu kenalan sama kakak-kakak yang lain. Di sini semua kakak kamu, nggak ada yang lebih muda dari kamu. Ya, itu mau tanya lagi apa? Tentang hari masuknya dari setengah 9 sampai pukul 5. Ini kamu bisa full berarti? Bisa full ya, alhamdulillah lah. Nanti kita ada perkara-perkara litigasi ke pengadilan, ke polisi, kalian diajak nanti. Ya, siapa namamu? Nama saya Adel, Pak. Adel. Iya. Oh, di proposal yang 1 ya Adel ya. Iya. Oh. Terus ini Saya Manda. Manda dari Jogja. Terus Saya Caca. di tadi mana? Pontianak ya. Berarti kemarin pulang waktu Lebaran kemarin. Oh, enggak. Enggak ya? Kosnya di tempatnya Prof Adi apa? Enggak, tinggal bawah kan. Oh, ya saya dekat sama dosen-dosen UNS itu kan, dulu ngajar di situ. Saya sekarang masih ada majalah Novum nggak? Masih ya, itu yang ngerintis saya itu. Berdirinya majalah Novum ya, makanya saya masih suka nulis ya. Oke, itu salam perkenalan saya. Jadi kamu masuk A9, nanti manajemen kantor biar sama Mas Ai. Itu kecil tapi udah punya anak itu, bukan berarti bujang dia, kecil aja badannya gitu ya. Oke, nanti yang pertama kenalan dulu sama itu, terus tanya sama Mas Ai apa yang tidak boleh diucapkan di kantor ini, dan nanti tanya lagi, dikejar lagi, harus begitu kalau intelektual. Kenapa tidak boleh mengucapkan itu? Ya, oke gitu, cukup ya. Oke, makasih.